Ya, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja terus melakukan pembenahan. Salah satunya adalah sistem paket pelatihan yang selama ini dilakukan oleh media platform program Prakerja secara resmi telah dihentikan. Project Management Officer Program Kartu Prakerja per 1 Juli 2020 secara resmi telah menghentikan sistem paket pelatihan yang selama ini dilakukan oleh media platform program Prakerja. Ini disebut dilakukan karena berdasarkan evaluasi komite, pelatihan di dalam satu paket membuat PMO sulit untuk memastikan apakah peserta sudah menyelesaikan seluruh pelatihan. Program Kartu Prakerja telah efektif berjalan sejak April. Program yang awalnya digagas untuk reskilling dan upskilling tenaga kerja Indonesia ini meluas menjadi salah satu bagian program jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Minat tinggi ditunjukkan masyarakat sejak awal, namun dalam perjalanannya, beberapa kendala nampaknya masih menghadang. Ya, pemirsa, program Kartu Prakerja ini menjadi inovasi baru sebagai salah satu upaya penciptaan sumber daya manusia unggul. Apa saja inovasinya? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Ada Bu Deni Puspa Purbasari yang sudah hadir di studio kami. Saya langsung sapa aja. Bu Deni, terima kasih sudah hadir. Ini sebenarnya topik yang ditunggu-tunggu oleh para pencari kerja dan juga para pekerja yang terdampak oleh pandemi. Saya langsung saja, mungkin sebelum kita bahas inovasi, apa yang membuat akhirnya paket pelatihan ini dihentikan? Apa yang bisa dievaluasi? Jadi ini adalah masukan dari banyak kementerian dan lembaga dan kemudian juga melihat kapasitas dari tim engineering dari manajemen pelaksana. Karena kan kami baru dilantik pada tanggal 17 Maret dan literally hanya 6 orang waktu itu. Saya bersama dengan 5 direktur. Ya. Nah, ketika kita kemudian menjalankan program ini, maka kapasitas untuk tim IT kami katakan melakukan delivery itu kan harus diprioritaskan karena ada keterbatasan. Jadi ada kendala teknis juga di sana? Bukan kendala, mungkin lebih kepada kapasitas mana yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi saat ini kami fokus kepada pemberian insentif pasca pelatihan yang 600.000 yang itu jelas paling katakanlah ditunggu-tunggu oleh masyarakat daripada kemudian kami mengalokasikan sumber daya manajemen pelaksana untuk kemudian melakukan proses monitoring terhadap pelatihan kedua, ketiga, keempat yang diambil dalam paket. Itu bisa dilakukan, tetapi sekarang ini kalau tetap dibuka pelatihannya maka backlogs-nya akan banyak sekali. Karena itu mempertimbangkan hal tersebut maka kami untuk sementara hentikan dulu ini pelatihan paket Kartu Prakerja. Tapi sampai kalau yang eceran ini ada. Saya tidak tahu, tetapi sekali lagi ini adalah bagian dari pembenahan tata kelola. Oh, oke, baik. Jadi memang di hold karena memang ada pembenahan begitu. Betul. Ya untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Baik. Kedepannya seperti apa? Inovasi yang akan ditawarkan atau terobosan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini? Jadi sebenarnya Pak Jokowi pada saat beberapa waktu yang lalu sudah sering menyampaikan visi Indonesia 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia harus menjadi negara maju. Negara maju indikatornya kalau secara ekonomi itu ketika income per kapitanya 12.000 lebih. Sekarang kita baru 14.000. Loncatan 3 kali lipat. Bagaimana untuk mencapai itu? Nah, kuncinya adalah SDM yang unggul. Karena itu dulu tagline-nya kan kita ingat waktu ulang tahun kemerdekaan yang lalu, SDM unggul, Indonesia maju. Jadi fokus dari infrastruktur, kemudian sekarang infrastruktur plus SDM. Nah, terkait dengan SDM ini dari sejak buayan sampai dengan liang lahat, sampai dengan tua. Nah, di antara sejak bayi sampai dengan dewasa ini ada tengah-tengah yang cukup panjang periodenya, yaitu ketika orang masuk menjadi angkatan kerja. Usianya kan mestinya 15 sampai dengan 60, tapi kan usia 15 sampai 18 banyak yang masih sekolah. Karena itu Pak Jokowi menginginkan ada program untuk reskilling, upskilling, dan skilling bagi angkatan kerja, yang itu dulunya pada saat kampanye. Nah, kemudian Presiden juga menyampaikan, tolong ini dilakukan dengan cara-cara baru, dengan menggunakan visi pemerintah yang digital melayani. Karena itu kenapa kemudian delivery-nya adalah seperti sekarang. Jadi intinya tetap akan melanjutkan digitalisasi itu? Betul. Oke, Bu Deni, Kartu Prakerja kan adalah janji politiknya Pak Jokowi yang mau tidak mau memang harus dilakukan. Apalagi ketika misalnya kita kena badai pandemi yang tidak pernah kita
bersangka-sangka begitu. Akhirnya ini diwujudkan dalam waktu yang sangat singkat begitu. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa kondisi mewujudkan sebuah program dalam waktu yang singkat juga tidak mudah begitu ya. Tapi pertanyaan banyak masyarakat adalah kartu prakerja ini tidak terlalu efektif ketika kemarin digelontorkan begitu. Nah, ini bagaimana agar supaya tidak ada kesalahpahaman begitu ya dari sisi teknis, kemudian dari sisi misalnya tadi back end-nya juga ada masalah karena kan banyak sekali yang mendaftar itu juga bisa menjadi salah satu catatan. Nah, ini seperti apa penjelasan pemerintah terkait hal ini? Kami tentu saja menghormati dan sangat mengapresiasi masyarakat yang memberikan masukan. Nah, ketika tadi disampaikan pendapat masyarakat bahwa kartu prakerja tidak efektif, kita tentu boleh bertanya ya, masyarakat yang mana nih? Karena kalau dari manajemen pelaksana kami melakukan survei bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jadi TNP 2K kita minta untuk melakukan survei terhadap penerima program kartu prakerja yang pada gelombang 1 sampai dengan 3 kan mencapai 680.000 orang. Tolong quick survei kepada mereka supaya dapat feedback kami bagaimana memperbaiki program ini. It turns out lebih dari 95% dari penerima kartu prakerja mengatakan bahwa kartu prakerja ini efektif untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai pencari kerja, pekerja maupun wirausaha. Jadi ketika ada yang mengatakan ini tidak efektif, ini masyarakat yang mana ini? Karena kalau usernya yang tidak efektif itu maksudnya Bu Deni gini, yang tidak efektif adalah bukan tidak efektif secara full, tapi mungkin sebagian masyarakat juga saya pernah mencoba langsung secara teknikal bahwa ada masalah dengan back end misalnya gitu. Tapi kita juga sangat-sangat berpikir bahwa mungkin ini karena tadi penjelasan Bu Deni kan karena terlalu banyak orang yang masuk misalnya begitu. Makanya tadi saya bilang ini memang tidak mudah untuk mewujudkan ini dalam waktu yang sangat singkat. Itu betul, bahwa kita bisa bayangkan ketika kami dilantik 17 Maret, kemudian program ini kan live mulai menerima pendaftaran 11 April, less than a month. Kemudian menciptakan sistem informasi di mana penduduk dari Sabang sampai dengan Merauke bisa mendaftar secara online. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang data juga secure, tidak ada katakanlah peretasan. Itu aja sudah jadi prestasi. Data verifikasi aman. Ya. Nah, kemudian bisa diakses Sabang sampai Merauke. Dari 3 batch saja pesertanya 513 kabupaten dari 514. Hanya peserta hanya dari 1 kabupaten yang tidak mendaftar, dan itu Kabupaten Deiyai. Kalau itu Kabupaten Jayawijaya sekalipun, Yahukimo ada yang daftar. Artinya adalah cara pendaftaran yang ini secara online ternyata bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang lain adalah ketika itu efektif, mungkin ketika kami survei juga, apakah Anda mengalami kesulitan ketika mendaftar? 75% mengatakan tidak. Tapi kan 25% dikalikan itu juga cukup signifikan. Jadi buat kami ini adalah evaluasi untuk memperbaiki. Kami tidak mengatakan semuanya baik, tetapi kami juga ingin menyampaikan bahwa mayoritas mengatakan ini baik. Nah, yang kedua adalah kami juga bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar. Ternyata lebih dari 50% kurang dari 1 jam. Nah, jadi kami juga tanyakan hal-hal yang seperti itu, pendaftaran, pembayaran. Nah, yang sekarang banyak ribut itu ada insentif. Ketika itu insentif, saya perlu sampaikan awalnya adalah kami menunggu adanya arahan atau masukan dari Bapak Jamdatun. Nah, ternyata legal opinion dari Bapak Jamdatun tidak menyebutkan apapun terkait dengan insentif untuk peserta. Nah, karena itu kami kemudian lakukan pembayaran tahap kedua maupun tahap pertama yang sempat kami pending karena kami ingin lebih hati-hati. Ini apakah ada arahan atau tidak untuk kemudian mungkin cek ini, cek itu, ternyata tidak. Jadi karena itu kita bayarkan. Nah, sekarang kan sudah banyak nih yang di media sosial sudah menyampaikan, oh terima kasih insentif sudah diterima. Jadi memang sebenarnya sudah banyak juga insentif yang diterima oleh para pendaftar kartu prakerja ini. Betul. Nah, bagaimana dengan sisanya? Apa yang memang akan dilakukan secara technically ke depan, Bu, untuk dari sisi inovasi, begitu secara teknis dan juga non teknis agar ini bisa diterima langsung oleh para pendaftar dan bisa diserap begitu oleh industri? Mungkin kalau bicara inovasi, ini kali pertama program pemerintah yang itu pendaftarannya betul-betul secara online. Tidak perlu ketemu pendamping, tidak perlu ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak siapa, Pak Kepala Dinas, nggak perlu. Jadi ini betul-betul kita memberikan dignity nih
kepada masyarakat yang membutuhkan, silahkan kamu self-targeting untuk kemudian mendaftar. Yang kedua, jadi inovasi programnya itu. Yang kedua, ini adalah program pertama yang sangat transparan, siapa yang jualan, harga berapa, perusahaan apa, itu terbuka. Karena e-marketplace. Dan ini engagement dengan private sector ini luar biasa. Jadi ketika dulu kan dikritik misalnya ketika pembangunan infrastruktur semuanya dilakukan oleh pemerintah atau BUMN sampai secucu-cucunya. Ini program justru menggunakan banyak sekali rekan-rekan atau mitra-mitra swasta. Nah, kemudian jadi kolaborasi dengan swastanya luar biasa. Yang ketiga, kami tadi jalannya adalah e-marketplace, sudah begitu pendaftarannya juga tadi sifatnya inklusif dan lembaga pelatihannya juga inklusif. Misalnya Poppy punya jagoan nih sebagai anchor. Mungkin membuat modul tentang bagaimana katakanlah menjadi anchor, itu berarti perlu komunikasi ini, perlu kemudian script writing begini begitu, pelatihan ini itu. Poppy bikin itu modul, kemudian kalau Poppy tidak punya PT, maka cantolkan kepada PT yang sudah menjadi mitra kami, itu kemudian Poppy bisa membagikan pengetahuan Poppy lewat modul, dan itu kemudian bisa di ekosistem Kartu Prakerja. Jadi siapapun silahkan masuk, selama memenuhi kriteria. Yang kedua, digital platform silahkan masuk. Lembaga pembayaran, e-money silahkan masuk. Bahkan masyarakat diberikan pilihan, kamu pingin insentifnya ditransfer kemana? Ke BNI, OVO, GoPay, atau link aja. Jadi kami mengikuti preferensi dari peserta pelatihan. Kontrol itu dan pilihan itu diberikan kepada beneficiaries. Oke, menarik. Ketika misalnya semua orang bisa berpartisipasi di sini dari sisi modul, kemudian juga e-wallet juga bisa di sini. Jadi itu salah satu terobosannya ya. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Menarik. Nanti kita akan coba untuk ngobrol lagi dengan Bu Deni bagaimana ini akan lebih sangat efektif diterima oleh para pendaftar kerja dan juga bisa terserap oleh industri. Pemirsa tetaplah bersama kami.